Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat cahaya dakwah al-ma'rufiyah yang berbahagia. Pada video yang sebelumnya yang telah lalu, kita telah bersama-sama belajar tentang 3 rukun sholat pertama, yaitu niat, berdiri bagi yang kuasa, dan takbiratul ihram. Sahabat semuanya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang rukun sholat yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu membaca suratul Fatihah, kemudian ruku dan i'tidal. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama. Rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta ila sholat fakabbir, summa qra bi ummil Qur'an, summa rka' hatta tadma'inna raki'an, summarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Sampai yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun sholat, sehingga ketika kita sholat kemudian tidak membaca suratul Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Artinya kita belum dianggap sebagai orang yang melaksanakan sholat, karena salah satu rukun belum terpenuhi. Kemudian dalam membaca suratul Fatihah, maka harus urut dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 yang terakhir. Dalam suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk dari ayat Fatihah, sehingga karena ini termasuk ayat suratul Fatihah atau ummil Quran atau ummil kitab, maka harus dibaca bacaan bismillah tadi, karena itu menjadi ayat yang pertama. Ketika kita membuka mushaf Al-Quran, maka bismillah adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. Tapi dalam surat-surat yang lain selain suratul Fatihah, maka bismillah tidak termasuk ayat yang pertama. Kemudian ketika kita menjadi imam sholat, dan sholat yang dilaksanakan adalah sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, maka pada rakaat pertama dan rakaat kedua sebagai imam kita disunnahkan membaca suratul Fatihah ini dengan bacaan yang keras, sekira para makmumin mendengarkan bacaan suratul Fatihah kita. Tapi ketika kita menjadi makmum, kita juga masih harus membaca surat Al-Fatihah, karena dalam hadis tadi Rasulullah bersabda bahwa laksanakanlah itu pada setiap rakaat, setiap sholat, setiap rakaat harus membaca Fatihah, ada ruku dan ada i'tidal dan selanjutnya. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat
orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi ketika menjadi imam, bacaan suratul Fatihahnya keras dalam sholat yang dilaksanakan pada malam hari, yaitu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Bagi makmum bacaannya tidak keras. Kemudian bagi yang sholat sendirian, tidak menjadi makmum dan juga tidak menjadi imam, maka pada rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, isya, dan subuh juga disunnahkan dibaca dengan keras. Tetap disunahkan, walaupun umumnya dibaca dengan suara yang rendah, tidak keras, maka itu tidak melaksanakan kesunahan, dan tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca dengan jahar atau dengan suara yang keras. Setelah membaca suratul Fatihah sampai akhir, kita disunahkan membaca amin. Setelah itu disunahkan membaca surat-surat dalam Al-Quran yang kita hafal yang mana, atau dengan membaca juga bisa, nggak apa-apa. Dan ini hukum membaca amin setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat yang lain, ini hukumnya adalah sunnah, sehingga ketika tidak dilaksanakan, ini tidak akan menjadikan sholatnya tidak sah, tapi hanya menjadikan sholat kita tidak sempurna dan pahala kita akan berkurang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah membaca Fatihah selesai, membaca surat selesai, maka rukun yang kelima adalah ruku'. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku' sehingga tumakninah dalam ruku' tadi. Tumakninah itu artinya tenang, diam. Yang tadinya bergerak dari berdiri menuju ruku' sampai benar-benar diam, tidak mantul. Allahu Akbar, tidak mantul, tapi benar-benar tumakninah, diam. Dan bagaimana cara ruku' yang sempurna adalah kedua telapak tangan kita memegang lutut, kemudian punggung, leher, dan kepala lurus. Kami contohkan seperti ini cara ruku'. Sebelum ruku', kita disunahkan membaca takbir dan mengangkat kedua telapak tangan, sama seperti kita akan melaksanakan takbiratul ihram yang telah kita pelajari pada video yang kemarin. Kami contohkan, Allahu Akbar. Dan ini tangan memegang lutut seperti ini dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian punggung dengan leher dan kepala lurus seperti ini. Kemudian membaca tasbih, kesempurnaannya itu 3 kali minimal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini sudah tenang, sudah tumakninah. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Dengan tumakninah ini wajibnya sebenarnya tinggal
bangun saja kemudian tenang, ini rukunya seperti ini. Kemudian kesunahannya tadi ketika bangun membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya seperti tadi cara rukuk. Demikian tata cara kita melaksanakan membaca tata cara kita melaksanakan rukun yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu membaca suratul Fatihah, ruku, dan i'tidal. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.